Guys, ini Bang Jaja lanjutin lagi video kelanjutan dari part kelima. Sebelumnya Bang Jaja mau mohon maaf kepada kalian kalau rekaman ini tuh agak bising ya guys. Banyak suara-suara binatang kayak burung, ayam. Karena Bang Jaja susah banget buat dapetin ruangan yang sunyi guys. Dan juga Bang Jaja mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam pengucapan bahasa Bang Jaja ya, terutama bahasa Inggris. Karena Bang Jaja agak belibet kalau ngomong bahasa Inggris guys. Oke, intinya Bang Jaja buatin video ini khusus buat kalian. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya guys. Di episode sebelumnya, Michael berhasil melakukan tembakan Raiju drip shoot-nya. Dan skor pun kini imbang menjadi 4-sama. Para pemain Spanyol merayakan gol Michael itu. Setelah Michael mencetak gol penyeimbang, kini Tsubasa terkena mental. Dengan ini sudah sangat jelas jika Tsubasa kalah 2 kali berturut-turut dalam duelnya dengan Michael. Bahkan para pemain Jepang mengatakan, ini kali pertama dalam karir Tsubasa. Tsubasa dikalahkan secara berturut-turut. Lalu wasit meminta Michael keluar lapangan untuk membersihkan darah yang keluar dari kakinya. Saat ini Spanyol hanya akan bermain dengan 10 pemain selama Michael mendapatkan perawatan. Sementara Tsubasa yang terkena mental masih belum bangkit. Semua pemain Jepang menyemangati Tsubasa. Lalu Ishizaki memarahi Tsubasa. Dia berkata, "Bangun Tsubasa, jika kamu dipukul, balaslah. Itulah sepak bolamu bukan?" Akhirnya Tsubasa bangkit kembali guys. Dan Jepang kembali mendapatkan semangatnya. Pertandingan dilanjut kembali. Kini waktu yang tersisa tinggal 15 menit lagi. Sementara Michael masih mendapatkan perawatan di luar lapangan. Tsubasa masih memikirkan kekalahannya dengan Michael. Selama ini dia telah mengasah kemampuannya dalam duel 1 versus 1. Tapi setelah bertemu Michael, seolah kemampuannya itu tidak ada artinya lagi. Kini bola diberikan kepada Tsubasa. Ada apa? Tsubasa tidak tergerak sedikit pun. Dia menatap ke arah Michael yang berada di luar garis lapangan. Lalu Tsubasa menendang bola itu ke belakang, kepada Wakashimatsu. Seharusnya dalam kondisi seperti ini, Jepang bisa gencar melakukan serangan, karena Spanyol hanya bermain 10 orang, dan tanpa adanya Michael. Para pemain Jepang mengatakan, sepertinya jenderal kita tidak menyukainya. Jika kapten berpikir seperti itu, maka tidak ada pilihan lain selain patuh. Jepang menurunkan ritme permainan, melakukan umpan-umpan pendek di daerah pertahanannya sendiri. Lalu Tsubasa mengatakan, "Maafkan saya teman-teman, kita memang unggul jumlah saat ini. Tapi aku ingin menikmati pertarunganku dengan Michael, apapun yang terjadi." Lalu Ribau mengatakan, "Jepang sangat naif. Gaya sepak bola kami Brazil tidak akan melewatkan sedikit pun kelemahan musuh dan sepenuhnya memanfaatkan keunggulan yang dihasilkan. Jika Jepang bersaing dengan cara yang sangat naif, maka lawan kita di final esok adalah Spanyol." Lalu terlihat, wasit seperti akan memasukkan Michael kembali. Dan benar saja, akhirnya Michael kembali dimasukkan ke lapangan. Tsubasa masih menguasai bola. Sementara di hadapannya ada Michael yang baru saja masuk. Kini Michael maju menghadang Tsubasa. Pertarungan dua jenderal ini akan kembali terjadi. Namun apa yang terjadi? Tsubasa mengoper bola itu kepada Misaki yang berada di sisinya. Lalu Tsubasa berlari melewati Michael. Kali ini Tsubasa menghindari duelnya dengan Michael. Kemudian Misaki mengembalikan bola itu kepada Tsubasa. Tsubasa terlihat seperti akan melakukan syuting. Namun tidak. Tsubasa mengirim bola itu kepada Hyuga yang melakukan tusukan. Para pemain Spanyol pun terheran-heran. Kenapa Tsubasa menghindari duelnya dengan Michael? Namun secara tiba-tiba Bruno menghadang bola itu dengan tacklingnya. Bola yang bebas itu kini diburu oleh Sorimachi. Tanpa pikir panjang, Sorimachi melakukan syuting keras. Namun bola itu dapat ditepis oleh kiper Kalusias. Kini terlihat Sano yang akan kembali memburu bola yang bebas itu. Namun sayang, Horeno lebih cepat memblok bola itu. Gelombang serangan dari Hyuga, Sorimachi, dan Sano gagal guys. Kini bola yang dibuang berhasil dikuasai oleh Ishizaki. Ishizaki pun memberikan bola itu kepada Misaki. Namun kali ini Rafael yang berada tepat di belakang Misaki. Misaki dengan cerdik mengecoh Rafael. Dia membiarkan bola itu. Kini bola mengarah tepat kepada Tsubasa yang bebas tanpa pengawalan. Tsubasa langsung akan melakukan tembakan jarak jauhnya. Tapi secara tiba-tiba kini Michael yang menghadangnya. Tsubasa tidak melakukan syuting. Dia berputar.
lalu memberikan bola itu kepada Soda di sisi kiri. Kini Soda maju menggiring bola. Sementara Michael mengatakan, "Tsubasa, apa kau menolak bertarung 1 versus 1 denganku?" Tsubasa mengatakan, "Ya, aku lebih fokus pada kemenangan Jepang." Soda masih menguasai bola, tapi kini Payol menghadangnya. Namun Soda berhasil mengecoh Payol. Dia terus menerobos ke area pertahanan Spanyol. Lalu kemudian Soda akan bersiap melakukan syuting. Soda menendang bola itu dengan teknik barunya, yaitu Rajor Drip Shoot. Tembakan itu perpaduan drip shoot dan kamisori. Bola itu melambung dan menukik ke arah pojok gawang Calusias. Namun sayang, bola itu membentur mister gawang. Tapi kini terlihat ada seseorang yang memburu bola itu, sementara Calusias belum sempat bangkit. Ternyata itu Hyuga. Dia melompat dan akan melakukan salto. Namun sayang, kali ini Grandios yang memblok tembakan itu. Saat mereka berbenturan di udara, Hyuga mengayunkan kaki kirinya tepat ke arah bola. Dan lagi-lagi, kini Bluno yang memblok tembakan itu dengan dadanya. Bola itu lepas dari kontrol dada Bluno. Kini bola bergulir tepat ke arah Sorimachi. Seperti biasa, Sorimachi akan langsung melakukan tembakan. Namun kali ini Babang Michael yang memblok tembakan itu. Kini bola itu melambung tinggi, serangan Jepang masih belum berakhir. Kini Tsubasa yang melompat dan dia akan melakukan salto. Namun lagi dan lagi, Michael dengan cepat melompat dan menjepit bola itu dengan kedua kakinya. Dalam duelnya Michael dan Tsubasa di udara, tiba-tiba Misaki melompat. Entah apa yang akan dia lakukan. Misaki menendang bola itu dari arah atas. Kini bola itu lepas dari cengkraman kaki Michael. Akibat terjangan Misaki, Michael sedikit hilang keseimbangan. Namun Rafael berkata, "Jangan khawatir Michael, aku yang akan menghadang bola itu." Dalam posisi itu, Tsubasa mendarat dengan sempurna, sementara Michael hilang keseimbangan. Tapi terlihat, kini Rafael yang akan memblok bola itu. Tsubasa memutarkan tubuhnya, lalu akan menendang bola itu. Ternyata itu tipuan, dia tidak menendang bola itu. Tsubasa memutar tubuhnya dengan tangan kiri sebagai tumpuannya, lalu menendang bola itu ke belakang. Bola itu bergulir tepat ke arah Jido. Apa yang akan dilakukan oleh Jido? Ternyata Jido melakukan tembakan keras. Bola itu melesat cepat ke arah gawang Calusias. Namun secara tiba-tiba Sano mencontek bola itu, sehingga laju bola kini berubah. Ini nyaris sama dengan teknik mereka sejak di SMP dulu guys. Dalam posisi ini Calusias terkecoh. Bola itu memantul dan mengarah tepat ke arah gawang yang kosong. Namun lagi-lagi, dengan kaki kanannya Michael berhasil memblok bola itu. Bola itu keluar lapangan yang menyisakan tendangan penjuru. Luar biasa guys, tekanan demi tekanan Spanyol berhasil menahan serangan dari Jepang. Di sisi lain Misugi mengatakan jika dirinya sudah siap untuk dimainkan kapan saja. Namun pelatih kira belum bisa menurunkan Misugi karena Jepang masih menyerang. Kondisi pemain pun masih fit sepenuhnya. Misugi akan dimainkan saat waktunya sudah pas, karena pelatih kira mengatakan jika Misugi adalah pemain terakhir yang menjadi senjata Jepang. Kini Tsubasa bersiap akan melakukan tendangan penjuru. Para pemain sudah bersiap di depan gawang Spanyol. Tsubasa menendang bola itu. Ijawa melompat melakukan heading, namun bola itu dapat ditepis oleh kiper Calusias. Kini tendangan penjuru kembali. Sano memberikan bola itu kepada Tsubasa, lalu dia membisikkan sesuatu kepada Tsubasa, namun belum tahu apa rencana mereka. Waktu yang tersisa tinggal 5 menit lagi. Spanyol masih dalam tekanan. Tsubasa kembali menendang bola itu. Bola itu meluncur ke depan gawang Spanyol. Lalu tiba-tiba Jido dan Sano berlari, sampai dia menyuruh Hyuga untuk menyingkir. Lalu kemudian Sano dan Jido melompat. Ternyata dia melakukan skeret Buriken. Tapi di sisi lain terlihat, Michael pun berlari ke arah tiang gawang. Michael juga melompat sangat tinggi dengan menginjak tiang gawang. Kini Sano dan Michael memburu bola itu di udara. Sano melakukan heading, namun Michael memblok bola itu dengan dadanya. Lagi-lagi Spanyol selamat dari bahaya. Namun, kini Sano hilang keseimbangan. Dia akan jatuh dengan posisi kepala di bawah. Namun Michael berhasil mendarat dengan sempurna dan memeluk tubuh Sano. Sano pun mengucapkan terima kasih kepada Michael. Pada duelnya dengan Sano, Michael menjunjung tinggi sportivitas. Namun bola itu masih bebas. Kini Tsubasa yang berlari memburu bola itu. Michael pun kembali melompat. Mereka sama-sama melompat, memburu bola yang bebas itu. Tsubasa akan melakukan salto.
Di sisi lain, Michael pun akan memblok tembakan itu. Dan terjadi lagi benturan hebat di udara. Saat setelah benturan, Tsubasa kini dengan kaki kanannya akan menembak bola itu. Tapi kaki kiri Michael lebih cepat memblok bola itu. Ternyata Michael telah mengetahui trik Tsubasa itu. Mereka pun mendarat dengan sempurna. Saat ini bola itu bergulir bebas. Kini terlihat, Hyuga dan Matsuyama yang akan memburu bola itu. Hyuga dan Matsuyama akan melakukan tendangan gabungan. Ini menarik guys, dua pemain yang gak pernah akur kini akan melakukan tembakan gabungan. Inilah tembakan Angle Tiger dari Hyuga dan Matsuyama. Bola itu melesat lurus ke gawang Spanyol. Namun terlihat, sepertinya Michael melompat akan memblokir tembakan itu. Dan benar saja, Michael melompat tepat ke arah bola. Michael berhasil memblok tembakan itu, tepat di bagian perutnya. Tapi apa yang terjadi? Kini Michael terdorong oleh kekuatan tembakan itu. Tapi secara tiba-tiba, Rafael melompat, memeluk tubuh Michael. Setelah berhasil menahan tubuh Michael, kini bola itu terlepas dari kontrol Michael. Terlihat sepertinya Tsubasa dan Misaki akan kembali memburu bola itu. Dan benar saja, tepat di hadapan Michael, Misaki dan Tsubasa akan melakukan tendangan gabungan. Jepang benar-benar menggila guys. Tidak sedikit pun memberikan Spanyol kesempatan untuk menyerang. Lagi-lagi Michael sedikit lebih cepat. Dia berhasil menguasai bola itu dengan kaki kirinya. Lalu dengan refleks yang sangat cepat, Michael merebut bola itu dan melangkah maju ke depan. Kini Michael maju menggiring bola. Namun di hadapannya banyak para pemain Jepang yang sedari tadi masih melakukan serangan. Luar biasa guys, Michael melakukan solo run, melewati 7 pemain Jepang dengan gerakan kilat. Ini gambarannya guys, silakan diperhatikan. Setelah melewati ke-7 pemain Jepang, kini Soda melakukan sliding pisau tepat ke arah Michael. Namun mudah saja bagi Michael untuk menghindari tackling Soda. Michael berhasil melompat, namun kini Hyuga dan Matsuyama melakukan tackling secara bertahap. Pertama Hyuga melakukan tackling di area bawah, lalu disusul Matsuyama yang melakukan tackling di udara. Michael berhasil melewati tacklingan Hyuga. Michael juga berhasil melewati tacklingan Matsuyama. Lalu Michael mendarat dengan sempurna. Kini Michael terus berlari sambil mendribble bola. Dan yang terakhir adalah Wakashimatsu. Wakashimatsu keluar dari sarangnya. Dia maju menghadang Michael. Para pemain Spanyol berkata, "Tendanglah Michael, gawang Jepang sudah kosong." Namun Michael mengatakan, "Tidak, aku akan melakukan duel di menit akhir ini." Benar-benar guys, ini Michael mau melewati 12 pemain Jepang sekaligus. Menurut Bang Jaja, aksi Michael ini jauh lebih hebat dari solo run-nya Juan Diaz guys. Kini Wakashimatsu semakin dekat. Michael benar-benar menantang Wakashimatsu untuk duel 1 versus 1. Wakashimatsu segera melakukan teknik Wakadonya. Namun lagi-lagi Michael melompat, menghindari tackling itu. Tapi Wakashimatsu sudah memprediksi gerakan Michael. Kini dia menendang ke arah atas. Namun lagi-lagi, Michael menggeser bola itu ke arah kanan. Lalu setelah menggeser ke kanan, kini dia dengan cepat menggeser bola itu ke arah bawah. Fantastis guys, Michael berhasil melewati pool 12 pemain Jepang. Kini dia mendarat dengan sempurna dan akan melakukan tendangan. Yang sudah pasti jelas-jelas gawang Jepang dalam kondisi kosong guys. Sudah terlalu panjang guys, jadi sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi di part berikutnya ya. Bye.